Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan surat pemberitahuan akses aplikasi Erkam versi 2. Berikut dengan catatan-catatannya yang harus diperhatikan, khususnya bagi teman-teman tim inti madrasah dalam melakukan pengisian IDM, kemudian perencanaan di Erkam, realisasi dan pelaporan dan lain sebagainya ya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan nanti supaya EDM maupun Erkam yang kita susun sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh tim pengembang EDM Erkam ya. Langsung saja yang pertama ya, untuk pembukaan akses akun EDM Erkam versi 2 untuk Madrasah Aliyah tanggal 14 April 2023. Kemudian Madrasah Sanawiyah 4 Mei 2023 dan Madrasah Ibtidaiyah 11 Mei 2023. Adapun link akun real untuk madrasah dalam EDM Erkam versi 2 ini adalah http erkam kemenag.go.id ya. Ini untuk madrasah, untuk admin provinsi maupun admin kabupaten ya. Semuanya menggunakan link ini dengan akun yang berbeda-beda. Kemudian untuk madrasah sesuai kriteria di atas wajib menginput IDM 2022 1 tahun ya, dan Erkam 2023 ya. Erkam 2023 ini maksudnya adalah 1 tahun untuk tahap 1 dan tahap 2 ya. Untuk madrasah swasta itu kan sebenarnya BOS itu untuk 1 tahun ya. Cuman pencairannya saja yang 2 tahap. Kalau untuk negeri pencairannya sesuai dengan kebutuhan ya. Untuk dana BOS baik negeri maupun swasta dengan langkah-langkah pengisian yang nanti akan kita jelaskan pada lampiran ya. Oke, langsung saja kita masuk pada bagian inti yakni langkah-langkah pengisian Erkam versi 2. Langkah-langkah pengisian Erkam versi 2 terdiri dari 2 tahap, yakni rencana dan realisasi ya. Sebenarnya secara flow atau alur pengisian antara EDM Erkam versi 1 dengan versi 2 itu hampir sama ya. Baik, untuk bisa memulai rencana, terutama memasukkan pagu pendapatan, apakah itu indikatif maupun definitif, dimulai dahulu dengan admin kabupaten kota membuka jadwal pengisian rencana pagu definitif ya. Yang jadi pertanyaan, kenapa tidak dibuka atau didahului dengan pagu indikatif ya? Karena untuk bulan Mei atau April Mei ini pagu definitif itu sudah ditetapkan, bahkan ditetapkannya itu pada Januari ya. Sehingga langsung saja nanti teman-teman tim inti madrasah langsung mengisi pagu pendapatan definitif. Nah, untuk pembukaan input pendapatan pada pagu definitif sebagaimana saran dari Pak Farman selaku pengembang EDM Erkam Pusat, itu kita buka pada tanggal 14 sampai 11 Juni 2023 ya, terutama di Kabupaten Gresik ya. Jadi ada kesempatan yang agak panjang. Kenapa? Karena ini adalah aplikasi baru ya, butuh adaptasi dan penyesuaian sehingga teman-teman tim inti madrasah bisa punya waktu yang leluasa untuk menginput pagu definitif pendapatan dan rencana belanja ya. Nah, ini alur dari pembuatan rencana sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada tutorial penyusunan rencana yang ada di Erkam. Dimulai dari Camat mengisi rencana pendapatan dan belanja, sub kegiatan definitif, kemudian bendahara mengisi komponen biaya atau melakukan perincian bendahara.
melakukan perincian komponen biaya atas setiap subkegiatan yang telah diisi oleh Camat, kemudian diakhiri dengan Camat melakukan review dan persetujuan. Ya. Kalau Camat sudah melakukan persetujuan, melakukan approval, berarti proses rencana selesai atas setiap kegiatan yang diajukan. Ya. Kemudian untuk realisasi, flow-nya juga sama dengan EDMR versi 1, kebalikan dari rencana. Kalau rencana tadi dimulai dari Camat, kemudian staf, kemudian Camat. Kalau realisasi, staf atau bendahara membuat nota realisasi dan upload dokumen. Camat menyetujui, kemudian bendahara membuat tanggal realisasi. Jadi dari bendahara atau staf, kemudian Camat, baru staf ya. Kemudian perlu kita perhatikan teman-teman, terutama tim inti madrasah. Satu, pastikan NSM yang ada pada halaman profil sama dengan NSM yang tercatat di EMIS. Apabila terdapat perbedaan, maka lakukan update data NSM melalui fitur edit profile di Erkam ya. Ini kita bisa lihat nanti NSM di Erkam kita ya. Kalau beda dengan EMIS, maka lakukan edit di profile Erkam. Kemudian dana BOS yang harus diinput adalah tahap 1 dan tahap 2 bagi madrasah swasta atau 1 tahun anggaran bagi negeri. Ini saya ada catatan terutama bagi teman-teman yang baru melakukan BIMTEK di tahun 2023 ini. Apabila di akun pelatihan kemarin, kita latihan untuk input hanya tahap 1 misalkan, itu semata-mata karena akses server sedang high traffic ya. Sehingga sangat lemot dan harus ada penyesuaian dalam rangka supaya kegiatan BIMTEK itu bisa tuntas 100%. Tapi nanti bagi tim inti madrasah yang sudah menggunakan akun real, sekali lagi, yang sudah menggunakan akun real, maka input dana pada pendapatan definitifnya nanti dibuat 1 tahun, yakni tahap 1 dan tahap 2 ya. Oke ya. Kemudian kenapa harus dilakukan penginputan tahap 1 dan tahap 2 ya? Sebenarnya kan untuk yang bulan-bulan ini kan yang cair adalah tahap 1 ya. Sedangkan tahap 2 kan belum ya. Ini mengantisipasi kelalaian, jangan sampai nanti ketika teman-teman tim itu lupa menginput tahap 1, tahap 2, sedangkan deadline untuk pengisian tahap 2 itu sudah berakhir, maka dikhawatirkan madrasah tidak bisa melakukan rencana pada pada Erkamnya ya. Sedangkan waktu deadline-nya sudah habis. Ini beresiko madrasah tidak bisa mengajukan untuk pencairan BOS tahap berikutnya ya. Langsung saja pada catatan yang ketiga, untuk dana BOS. Nah ini ya, untuk dana BOS, sub kegiatan yang harus diprioritaskan, berarti waktu memprioritaskan ini kan di IDM ya, adalah sub kegiatan 321, 3.2.1, yakni kegiatan belajar mengajar, dan 8.2.1, kegiatan operasional madrasah. Bagaimana cara memprioritaskan ini, Bapak Ibu, ketika mengisi IDM ya? Cari, pilih kegiatan 3.2.1 ya. Itu pada standar pada proses ya. Kalau di budaya mutu itu pada proses pembelajaran ya. Dipilih kegiatan, subkegiatan kode 321, kemudian sebelum Bapak Ibu mengajukan persetujuan ke Camat itu kan harus melakukan prioritas dulu. Lah, pada saat pemilihan prioritas 321 ini bisa di-drag ke atas ya. Jadikan prioritas nomor 1. Kemudian pilih 321
prioritaskan nomor 2 misalkan di EDM ya. Nah, EDM itu kalau sudah disetujui oleh Camat, maka langsung akan terkoneksi menjadi subkegiatan di RKAM ya. Semua kegiatan-kegiatan yang ada di RKAM versi 2 itu bersumber dari EDM. Jadi sudah tidak ada lagi istilah kegiatan non prioritas EDM ya. Itu banyak yang tanya kenapa kegiatan non prioritas EDM tidak muncul di RKAM. Karena RKAM versi 2 itu semua kegiatannya bersumber dari kegiatan yang kita pilih pada EDM. Untuk kegiatan belajar mengajar ini kenapa kok menjadi prioritas nomor 1? Karena ini nanti bisa untuk pembelanjaan gaji guru ya. Gaji guru jangan sampai telat atau tidak dibayarkan oleh madrasah. Bisa juga untuk kegiatan-kegiatan yang pendukung belajar mengajar, misalkan untuk ATK, untuk buku penunjang, sarana prasarana pembelajaran, PBD, BMAT sama, dan lain sebagainya. Sedangkan 8.2.1 ini untuk operasional madrasah ya. Operasional madrasah kan otomatis dikeluarkan oleh madrasah. Misalkan membayar listrik, ya, membayar telepon kalau masih ada, membayar wifi, membayar air, PDAM dan lain sebagainya ya. Ini yang harus diperhatikan ya. Misalkan sudah terlanjur mengisi EDM, sudah disetujui oleh kepala madrasah, tapi belum memilih kegiatan 3.2.1 atau belum memilih 8.2.1. Mungkin yang kemarin-kemarin belum tahu informasi semacam ini, maka yang harus dilakukan, saran saya adalah review dulu EDM-nya. Gagalkan persetujuan. Kemudian bendahara atau staf memilih kegiatan 3.2.1 dan 8.2.1, lakukan prioritas, kemudian ajukan lagi persetujuan ke kepala madrasah. Dilanjutkan kalau kepala madrasah sudah menyetujui, baru buka RKAM kembali ya. Oke, ini yang ketiga ya. Yang keempat, madrasah harus menginput transaksi realisasi setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan tidak menumpuk transaksi di akhir semester. Biasanya, ya tidak semuanya ya, biasanya bendahara atau staf itu kan menginput realisasi kalau ada surat pemberitahuan realisasi pos tahap berikutnya baru istilahnya itu digarap ya. Nah ini yang akan menumpuk di akhir semester, bisa jadi RKAM-nya overload ya. Yang sesuai aturan itu adalah bahwa transaksi dari sebuah realisasi ini paling lambat tanggal 10 ya. Kita kan sekarang misalkan bulan Mei, April, Mei, Juni ya. Itu bisa dibelanjakan transaksinya pada tanggal 10 karena tutup buku pada BKU itu dilakukan pada tanggal 10 ya. Kemudian ini yang baru Bapak Ibu ya, yang tidak ada di versi 1 ya. Setiap transaksi realisasi harus mengunggah bukti pendukung SPJ terkait transaksi realisasi tersebut. SPJ itu kan surat pertanggungjawaban ya. Jadi ada beda antara SPJ dan LPJ. Kalau SPJ itu ya biasanya terdiri dari beberapa lembar ya. Karena sebuah alur transaksi ya, transaksi realisasi alur transaksi itu kan ada yang pertama rencana, yang kedua adalah transaksi, yang ketiga adalah dokumen ya. Dokumen yang dimaksud ini adalah bisa nota, bisa kwitansi pembayaran honor dan lain sebagainya lah. Bukti nota dan kwitansi inilah yang nanti akan kita upload ke RKAM versi 2 ya. Kalau LPJ ya, bedanya lagi ya. LPJ itu kan laporan pertanggungjawaban ya. Laporan pertanggungjawaban itu ya biasanya hanya satu lembar yang berisi catatan dana masuk dan keluar itu ya. Itu kalau LPJ, yang LPJ ini kan biasanya digunakan syarat pencairan tahap berikutnya. Nah, pada RKAM versi 2 nanti Bapak Ibu ya, LPJ sudah dibuatkan oleh RKAM. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuat SPJ seperti tahun yang kemarin. Apalagi yang swasta pasti
kebingungan karena LPJ yang tahun kemarin itu sebenarnya LPJ versi negeri ya. Nah, sekarang di RKM versi 2 nanti LPJ itu sudah dibuatkan tinggal di print. Kapan bisa di print LPJ itu? Kalau BKU-nya sudah jadi ya. Kalau BKU-nya sudah jadi, sudah diinput semuanya tanggal realisasi, kemudian bisa di print juga BKU-nya dan bisa di-download juga LPJ-nya yang akan jadi persyaratan pencairan BOS tahap berikutnya. Untuk LPJ sekolah, madrasah negeri dan swasta sudah disesuaikan ya. Sehingga nanti formatnya mungkin ada perbedaan antara swasta dan negeri yang secara otomatis bisa kita download dan kita print untuk dilakukan pengajuan syarat pencairan BOS tahap berikutnya. Ini beberapa catatan supaya nanti dalam pengelolaan EDM RKM versi 2 terutama tahun 2023 ini bisa kita lakukan sesuai prosedur. Kemudian ada beberapa teman yang kadang-kadang mengatakan kenapa versi 1 dan versi 2 ini kok kelihatannya lebih ribet daripada versi 1 ya. Ya sebenarnya kalau menurut saya ya tidak begitu. Mungkin saja ini adalah hal baru sehingga butuh adaptasi. Yang biasanya nyaman dengan aplikasi versi 1 kemudian mengalami perubahan ya. Sehingga kesannya ribet ya. Tapi kalau nanti sudah dicoba 1 kali 2 kali, insya Allah kesan itu akan hilang. Di RKM versi 2 ini Bapak Ibu ada beberapa penyempurnaan ya. Ada beberapa penyempurnaan, misalkan penyempurnaan itu diantaranya untuk apa namanya pajak misalkan ya lebih detail dan rinci ya. Kemudian juga ada beberapa kelebihan dari RKM versi 2 ini. Di RKM versi 2 ini juga kita bisa menginput pengeluaran secara satuan ya. Artinya alokasi itu bisa kita input dalam bentuk paket karena sudah bisa mengajukan lampiran dan lain sebagainya. Itu beberapa gambaran dan catatan dari surat edaran tentang akses aplikasi RKM versi 2 ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.